Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumpah Masjid Darussalam rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqalina alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan kepada kita taufik hidayah inayahnya sehingga kita pada hari ini, detik ini, dapat melangkahkan kaki menuju Masjid Darussalam guna untuk mendirikan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Darussalam rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kami melaporkan keuangan Masjid Darussalam yang ada di Bendahara DKM Masjid Darussalam, terlebih dahulu kami informasikan kepada kaum muslimin di Perumahan Muka Kuning Indah 1 bahwasanya hari ini, hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022 atau bertepatan pada tanggal 11 Jumadil Akhir, Jumadil Tsani 1443 Hijriah, wa insyaallah waktu zuhur masuk pukul 11, masuk pukul 12 lewat 15 menit. Kami ulangi lagi, waktu zuhur masuk pukul 12 lewat 15 menit. Untuk itu, bagi saudara kaum muslimin semuanya, mas-mas ataupun adik yang sudah akil balik, diharapkan agar mempercepat langkah kakinya untuk datang ke Masjid Darussalam, karena sebentar lagi pendirian sholat Jumat di Masjid Darussalam akan segera dilaksanakan. Yang kemudian kami sampaikan kepada jamaah semuanya yang sudah berangkat, sudah berada di Masjid Darussalam, hendaknya memasuki ruangan utama terlebih dahulu dan juga menempati soft yang ada di depan, karena guna nanti untuk mempermudah jamaah kita yang datang belakangan. Dan bagi jamaah yang kebetulan membawa handphone, sudilah kiranya agar mematikan handphonenya sejenak ataupun merubah ke mode silent, mengantisipasi agar supaya nanti dalam pelaksanaan khutbah maupun sholat Jumat tidak terjadi handphone bunyi dan akan mengganggu saudara-saudara kita yang lain. Selanjutnya, bagi jamaah yang berdekatan dengan kotak infak, nanti pada waktunya tiba, sudilah kiranya untuk menjalankan kotak infak tersebut. Bagi jamaah Masjid Darussalam di Perumahan Muka Kuning Indah 1 dan sekitarnya yang mau bersedekah Jumat berkah di Masjid Darussalam, tentunya kami persilahkan, kami buka lebar-lebar kesempatan kepada kaum muslimin muslimat di Perumahan Muka Kuning Indah 1 di setiap hari Jumat, dengan tentu menghubungi pengurus Masjid Darussalam. Adapun laporan keuangan yang ada di DKM, saldo DKM per hari Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022
sebesar 159.542.868 rupiah, ditambah 9 dolar Singapura, 12 ringgit Malaysia, dan 100 rupiah India. Adapun pemasukan tanggal tersebut, Jumat tersebut, dari kota infak Jumat terkumpul 4.940.000 rupiah ditambah 2 dolar Singapura. Dari kota infak harian yang ada di samping kanan masjid kita terkumpul 4.302.000 rupiah. Dari kota infak drive-thru terkumpul 2.667.000 rupiah, sehingga total pemasukan pada Jumat kemarin sebesar 11.909.000 rupiah ditambah 2 dolar Singapura. Adapun pengeluaran pada minggu kali ini, kemarin kita membeli mesin potong rumput untuk keperluan memotong rumput di sekitar Masjid Darussalam sebesar 2.368.000 rupiah. Untuk membeli minyak mesin tersebut dan juga oli campur 2 tak serta minyak untuk genset seluruhan sebesar 82.000 rupiah, dan juga pengeluaran mingguan tetap. Walhasil total pengeluaran pada minggu kali ini sebesar 2.700.000 rupiah. Adapun saldo sampai hari ini tanggal 14 Januari tahun 2022 sebesar 168.751.688 rupiah, ditambah 11 dolar Singapura, 12 ringgit Malaysia, dan 100 rupiah India. Kami haturkan jazakumullah ahsanal jazaan katsira kepada jamaah semuanya yang telah menginfakkan sebagian rezekinya di Masjid Darussalam. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, untuk petugas Jumat hari ini, hari Jumat tanggal 14 Januari, sebagai khatib adalah beliau Al-Ustadz Haji Mariono SAG dari PMB Kecamatan Batu Aji. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami haturkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Untuk imam adalah beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Rozikin, dan murakki ataupun muazzin adalah Al-Ustadz Muhammad Ihsan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada jamaah sekalian. Segala kekhilafan, kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qali billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan cara seperti itu kita akan tentram lahir batin dan kita akan selamat dari alam dunia sampai ke alam akhirat kelak. Para jamaah, dalam pendahuluan tadi khatib selalu menyampaikan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian masuk dalam Islam secara total, artinya menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan sekali-kali ikuti setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Berkaitan bagaimana kita menjadi muslim yang kafah, salah satunya adalah bagaimana mendidik generasi kita, yaitu anak-anak kita, menjadi anak yang terbaik. Para jamaah, terlalu banyak orang tua yang bangga memiliki anak, juga menyesal tidak memiliki anak, bangga memiliki anak ketika berprestasi, katakanlah juara ini, juara itu, sukses di bidang ekonomi, politik, atau apapun, tetapi dia gagal menjadikan anak yang soleh. Harus kita catat bersama-sama bahwa perintah agama, perintah Allah, perintah Nabi kepada kita selaku penanggung jawab masa depan anak bukan perintah menjadikan anak yang sukses, tapi perintahnya itu adalah menjadikan anak kita yang soleh. Boleh sukses dengan catatan soleh, tidak boleh sukses tetapi anak itu menjadi anak tidak baik. Oleh karena itu saya ingin sampaikan materi singkat ini, jadikanlah anak kita anak yang soleh. Caranya yang pertama, pastikan anak kita, para jamaah, dari sejak dini, bahkan mulai dari dalam kandungan, istri kita bina, kita tenangkan hatinya, kita rajin ajak dia sholat, tahajud, puasa jika perlu, agar anak yang dilahirkan anak yang soleh. Yang kedua, begitu lahir istri kita, karena dialah yang pada akhirnya selalu berdekatan dengan anak, rajin baca Quran, rajin mendoakan, diperdengarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang positif, apa itu membaca Al-Quran segala macam, dan usahakan anak kita agar jiwanya lembut. Juga sebagai istri, kalau bicara jangan kasar, dan kita pun jangan sampai membentak istri yang pada akhirnya terdengar oleh anak. Pada akhirnya anak yang soleh itu adalah yang berbicaranya lemah lembut dengan orang tua. Berikutnya, para jamaah,
Yang tidak boleh kalah pentingnya adalah kendalikan media sosial anak. Karena anak ini rusak dari media sosial itu khotib lihat mulai kelas 3, bukan mulai kelas 3 ya, mulai usia 3 tahun. Kalau bisa kembalikan istri kita atau kita mendidik anak itu ke seperti zaman dulu, walaupun tidak 50% ya minimal 30% sudah bagus. Zaman dulu anak nangis digendong ibunya, diam ya. Tapi kalau sekarang anak nangis ibunya memberikan HP, ternyata itu dampaknya luar biasa, akan merusak sarafnya, akan merusak matanya. Dan yang tidak boleh kalah pentingnya adalah di HP itu ternyata banyak konten-konten yang tidak baik, dan anak usia 6 tahun sudah sangat pandai membukanya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, kita tahu banyak anak kita rusak, otaknya rusak, matanya rusak, juga pemikirannya rusak gara-gara media sosial. Oleh karena itu pastikan kita sebagai kepala rumah tangga, rijalu qawmun 'ala nisa, kendalikan istri kita agar pastikan istri kita juga jangan kecanduan HP, agar anaknya juga tidak nanti terjerumus. Sebelum mengendalikan istri kita, hakikatnya kita sebagai kepala rumah tangga yang harus mengendalikan diri, mengendalikan medsos kita. Kalau kita sebagai suami bisa membatasi penggunaan medsos, maka insya Allah istri kita pun lebih bisa diatur. Kalau suami dan istri bisa saling membatasi, maka otomatis anaknya pun bisa saling dibatasi. Para jamaah, hal ini sangat penting karena banyak generasi muda mulai dari usia 5 tahun sampai ke atas sudah tidak fokus memikirkan masa depan, yang ada di kepalanya adalah memikirkan Facebook, TikTok, YouTube dan segala macam. Dan anak-anak kita sudah terbiasa menggunakan game. Memang warnet sudah mulai tutup, tapi jangan salah, game kita bisa bermain di kamar kita masing-masing. Para jamaah rahimakumullah, berikutnya sebagai orang tua, selain mengendalikan media sosial anak, pastikan orang tua menjadi contoh yang baik dulu. Salah satunya supaya anak kita rajin ke masjid, maka kita pun harus rajin ke masjid. Supaya anak kita rajin membaca kalimat tahlil, tahmid, tasbih, artinya rajin baca Quran, maka kita pun sebagai orang tua harus memulai itu. Betul, ada pepatah zaman dulu, banyak sekali kalau buah durian ya jatuhnya di bawah pohon durian, kalau buah nangka ya jatuhnya di bawah pohon nangka. Artinya secara umum, kalau orang tuanya baik, anak akan jadi baik. Kalau orang tua tidak baik, anaknya pun juga sama tidak baik. Pada umumnya seperti itu. Walaupun ada juga fakta ketika orang tua tidak baik, anak pun ada juga yang baik. Mengapa bisa seperti itu? Kalau ibaratkan buah durian tadi, mungkin ada yang mengambil atau ada binatang yang mengeluarkan dari batang durian itu. Pelajaran penting bagi kita, kalau suami istri tidak bisa memberikan contoh yang baik, istri kita susah kita kendalikan, kita pun tidak bisa membawa diri, maka solusinya adalah anak kita keluarkan dari lingkungan kita. Anak kita harus keluarkan dari lingkungan istri kita, anak kita harus kita keluarkan dari rumah kita, yaitu kita masukkan dia di pondok pesantren agar tidak melihat emaknya yang tidak baik, agar dia tidak melihat bapaknya yang tidak baik, agar tidak melihat yang di rumahnya hal-hal yang negatif. Maka ketika nanti di pondok pesantren, di lembaga-lembaga tertentu, oh ini sebenarnya ajaran yang benar, bukan bapak saya, bukan mama saya. Para jamaah, kita kan semua paham, meskipun kita bukanlah orang yang baik-baik, kita kan menginginkan juga anak kita yang baik. Begitulah caranya kita. Para jamaah rahimakumullah, mana tahu semakin tambahnya usia kita, semakin bertambah umur istri kita,
Suatu saat istri kita juga akan menjadi soleh. Suatu saat kita juga akan menjadi soleh. Ketika anak kita katakanlah 7 tahun di pondok pesantren, dia menjadi soleh, bapaknya soleh, anaknya juga soleh. Itu tentu harapan kita bersama. Yang terakhir para jamaah, tugas kita sebagai orang tua hanyalah ikhtiar, hanyalah berusaha. Pada akhirnya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kita serahkan sepenuhnya anak kita kepada Allah. Yang paling penting orang tua sudah ikhtiar. Salah satu caranya adalah selalu berdoa, mudah-mudahan anak kita menjadikan anak yang terbaik. Kalaupun toh tidak baik juga, kita serahkan kepada Allah. Kenapa para jamaah? Bukan jaminan anak kita baik hari ini, dialah yang akan mengurus kita di masa tua kelak. Banyak fakta di mana-mana, anak yang kita bangga-banggakan, yang juara, pandai ini, pandai itu, yang menurut kita anak yang terbaik, toh setelah menjadi dewasa dia malah menyusahkan orang tua, berbakti pun tidak, nunggu nak mati dulu dia baru nengok kita. Tetapi banyak juga bukti anak yang tidak baik, yang suka mabuk-mabukan, tidak mau sekolah, menyakitkan orang tua. Ketika kita sudah masa tua, dialah pula yang baik dengan kita, yang mau menyuapi kita, mendampingi kita di akhir hayatnya. Intinya kita berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan anak kita menjadi soleh. Amin, Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum wa nafa'an wa iyyakum bima fihi min al-zakati bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala tuqulih akbar. Aqimis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله سوسكم وإن تسبت الصفوف من تمام الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. سوري برادر الجمعة دروات نستقيم. الله أكبر. لفهم نفسنا ومشهد يا نسمك يا محمد شريك ربك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونكس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية السلام الطيبة السلام شهد سلام الله قبر فتنة المحيا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا تعاليت يا ذا الجلال والإكرام. رضي الله تعالى الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يكفي نعمه ويكفي يزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعبدنا السلطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمات والمؤمنات والأحياء منهم الأموات إنك السميع القريب تجيب الدعوات وينقضي الحاجات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنجينا به
بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات رفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أصل الغايات لجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واجبرنا ورفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم